Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Patrisius Ronaldo Herwanto Mbula. Saya mahasiswa dari program studi pendidikan matematika Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Oke adik-adik, di sini saya mencoba memberikan atau menjelaskan materi tentang matriks dan determinan. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas hari ini, pertama-tama kita mengetahui dulu indikator pencapaian dari materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu siswa mampu terlibat aktif dalam pembelajaran determinan matriks. Yang kedua, siswa mampu bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, siswa toleran terhadap perbedaan strategi berpikir dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, menentukan determinan sesuatu matriks atau siswa dapat menentukan determinan suatu matriks. Yang kelima, terampil menerapkan konsep determinan matriks dalam pemecahan masalah nyata. Oke, yang berikutnya tujuan pembelajaran. Dengan pendekatan signifikan dalam kegiatan pembelajaran determinan matriks, siswa diharapkan mampu, yang pertama, bekerja sama, berani mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, dan percaya diri. Yang kedua, mampu menjelaskan kembali cara menentukan determinan dengan memahami elemen diagonal utama, elemen diagonal samping, dan adjoint matrix. Yang keempat, mampu merumuskan model matematika dari suatu masalah dan menggunakan determinan matriks dalam memecahkan masalah. Oke, sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui dulu pengertian dari matriks atau definisi. Matriks adalah susunan bilangan atau fungsi yang diletakkan atas baris dan kolom serta diapiti oleh dua kurung siku. Sekali lagi ya adik-adik, matriks adalah susunan bilangan atau fungsi yang diletakkan atas baris dan kolom serta diapiti oleh dua kurung siku. Yang berikutnya, bilangan atau fungsi tersebut disebut entry atau elemen matriks. Bilangan atau fungsi tersebut disebut entry atau elemen matriks. Lambang matriks dilambangkan dengan huruf besar, sedangkan entry elemen dilambangkan dengan huruf kecil. Matriks mempunyai ukuran yang disebut ordo, yang menyatakan banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Oke, yang berikutnya lambang matriks. Secara umum, matriks dapat ditulis seperti pada gambar ini, adik-adik bisa perhatikan. Atau penulisan yang lebih singkat, A sama dengan AIJ. Dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai M. Dan J sama dengan 1, 2 sampai N. I ini merupakan indeks pertama, menyatakan baris pertama. I ini merupakan indeks pertama, menyatakan baris pertama. Ini adik-adik, indeks pertama menyatakan baris pertama. Ini dinamakan dengan baris. Dan indeks kedua J menyatakan kolom ke J. Nah, ini dinyatakan dengan kolom. Ini baris, adik-adik ya, ini baris A1, A11, A12 sampai A1N itu adalah baris. Sedangkan kolomnya yaitu A11, A21 sampai AM1. Itu yang dinamakan dengan kolom. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Jika A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ, atau jika matriks A sama dengan AIJ, AIJ ini merupakan elemen ya, adik-adik, elemen yang ada dalam matriks.
dalam matriks A. Jumlah matriks A dan B ditulis C sama dengan A tambah B atau matriks A tambah matriks B. Syaratnya yaitu ordo A sama dengan ordo B. Aturannya itu matriks C IJ sama dengan matriks A IJ ditambah B IJ. Entry yang seletak dijumlahkan. Untuk lebih jelas, adik-adik bisa perhatikan contoh berikut. Di sini ada 3 matriks, yaitu yang pertama matriks A, B, dan C, di mana elemen yang ada dalam matriks A yaitu minus 1 per 2, 2, minus 5, 7, 4/3, 10. Sedangkan elemen yang ada dalam matriks B yaitu 3, 1 per 2, minus 2, 4, 3, 1, dan minus 7. Sedangkan elemen yang ada pada matriks C yaitu 4, minus 3, 2, 2. Hitunglah matriks A tambah B dan hitunglah matriks B tambah C. Adik-adik bisa perhatikan. Matriks A ditambah B itu sama dengan adik-adik bisa perhatikan kolom pertama atau baris pertama ataupun baris pertama yang ada pada matriks A dijumlahkan dengan kolom pertama ataupun baris pertama yang ada pada matriks B. Adik-adik bisa lihat yaitu minus 1 per 2 ditambahkan dengan 3, 1 per 2. Hasilnya yaitu 3. Begitu juga seterusnya. 2 ditambahkan dengan minus 2, 2 ditambah dengan minus 2, maka hasilnya adalah 0. Minus 5 ditambah dengan 4, minus 5 ditambah dengan 4, hasilnya adalah minus 1. 7 ditambahkan dengan 3, 7 ditambahkan dengan 3, maka hasilnya 10. 4, 3 per 5 ditambahkan dengan 1, 4, 3 per 5 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya 5 per 3. Terus 10 ditambahkan dengan minus 7, maka hasilnya adalah 3. B tambah C tidak terdefinisi dikarenakan ordo C tidak sama dengan ordo B, di mana matriks C hanya berordo 2 kali 2, sedangkan matriks B-nya itu berordo 3 kali 3. Di mana tadi adik-adik sudah mengetahui bahwa untuk penjumlahan dua matriks harus berordo sama, di mana ordo yang sama baru bisa dijumlahkan. Ordo 2 kali 2 dengan ordo 3 kali 3. Tidak bisa matriks yang berordo 2 kali 2 ditambahkan dengan matriks yang berordo 3 kali 3. Makanya B tambah C tidak terdefinisi. Oke, sampai sini paham ya, Dik? Sekarang kita akan belajar tentang determinan matriks. Lebih khusus yang berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Lebih khusus matriks yang berordo 2 kali 2 dan matriks yang berordo 3 kali 3. Determinan A
dinyatakan dengan det A atau A mutlak seperti pada slide ini. Ini bisa dibaca juga dengan det A. Matriks yang memiliki determinan hanya matriks persegi. Oke adik-adik, matriks yang memiliki determinan hanya matriks persegi. Matriks yang memiliki determinan hanya matriks persegi. Misalkan matriks persegi berordo 2 kali 2 berikut ini. Di mana matriks A dengan elemennya yaitu A, B, C, dan D. A, B, C, dan D. A dengan D ini adik-adik merupakan diagonal utama. Sedangkan B dan C, B dengan C itu merupakan diagonal samping atau sekunder. Oke, sekali lagi lah adik-adik, sekali lagi ya supaya lebih paham. A dengan D ini yang dinamakan dengan diagonal utama pada matriks. B dengan C ini merupakan diagonal sekunder pada matriks yang berordo 2 kali 2. Oke, kita lanjut. Determinan matriks berordo 2 kali 2. Misalkan matriks A, di mana elemennya yaitu A, B, C, dan D. Determinan matriks A adalah hasil kali elemen-elemen diagonal utama dikurangi hasil kali elemen diagonal samping. Itu untuk cara mengetahui determinan suatu matriks persegi ya, yang berordo 2 kali 2. Di mana tadi diagonal utama A dan D ini, diagonal utama A dengan D ini dikalikan kemudian dikurangi dengan diagonal sekunder. Diagonal sekunder yaitu B dan C. B dan C atau diagonal samping. Notasi determinan matriks A adalah A atau det A sama dengan A dikurang AD, A kali D dikurangi B dikali C, di mana diagonal utamanya yaitu A dan D dikalikan, kemudian dikurangi dengan diagonal samping B dikali C. Untuk lebih jelas, adik-adik bisa perhatikan contoh berikut. Hitunglah determinan dari matriks A dan B berikut. Oke, penyelesaiannya. Adik-adik bisa perhatikan. Matriks A yaitu di mana elemennya yaitu 4, minus 4, minus 3, 2 dengan minus 1. Di mana det A itu sama dengan minus 4 dikalikan dengan minus 1 dikurang minus 3 dikalikan dengan 2. Di mana adik-adik sudah mengetahui bahwa untuk mencari determinan suatu matriks yang berordo 2 kali 2, maka diagonal utama dikurangi dengan diagonal samping atau sekunder, di mana diagonal utamanya ini minus 4 dikalikan dengan minus 1 kemudian dikurangi dengan diagonal sekunder yaitu minus 3 dikali 2, di mana minus 4 dikalikan dengan minus 1 sama dengan 4, kemudian dikurangi minus 3 dikalikan dengan 2 yaitu sama dengan 6. Karena minus tandanya di sini minus, ketemu minus maka hasilnya positif, maka 4 ditambahkan dengan 6 hasilnya 10. Jadi determinan dari matriks A adalah 10.
Kemudian yang matriks B. Determinan dari matriks B yaitu sama dengan 4 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan minus 4 dikurangi dengan 2 dikali minus 7. Di mana empat dikalikan dengan minus 4 maka hasilnya adalah minus 16. 2 dikali minus 7 maka hasilnya adalah 14. Minus 16 ditambah 14 maka hasilnya adalah 2. Jadi determinan dari matriks B adalah 2. Untuk lebih jelas lagi, adik-adik bisa perhatikan contoh berikut. Jika matriks A sama dengan 1, 2, minus 3, minus 4, maka determinan A itu sama dengan 1 dikali 4 dikurangi 2 dikalikan dengan minus 3. 4 ditambah 6 hasilnya 10. Oke, sampai sini paham ya adik-adik untuk cara mencari determinan matriks yang berordo 2 kali 2. Oke, yang berikutnya determinan matriks persegi yang berordo 3 kali 3. Nah, determinan matriks berordo 3 kali 3 dapat dihitung dengan menggunakan aturan Sarus. Langkah-langkah menentukan determinan matriks berordo 3 kali 3 dengan aturan Sarus sebagai berikut. Yang pertama, letakkan kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis vertikal dari determinan. Oke, di sini adik-adik harus pahami di mana cara yang pertama yaitu letakkan kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis vertikal dari determinan. Kemudian yang kedua yaitu jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal utama pada arah kanan. Kemudian dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak sejajar dengan diagonal samping atau sekunder. Di mana adik-adik bisa perhatikan ini supaya lebih jelas. Diketahui determinan A yaitu sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Di mana tadi cara yang pertama yaitu letakkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan matriks. Nah, ini ya teman-teman. Jadinya ini. Letakkan kolom pertama ini yaitu A11, A21, A31, A12, A22, A32. Letakkan kolom pertama dan kolom kedua ini di sebelah kanan matriks yang berordo 3 kali 3 ini. Kemudian tadi kalikan elemen-elemen yang ada pada diagonal utama. Kalikan elemen-elemen yang ada pada diagonal utama. Kemudian dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang ada pada diagonal sekunder. Dikurangi ya adik-adik. Seperti untuk lebih jelas adik-adik bisa perhatikan ini. Di mana A11, 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 A11 dikalikan dengan A22 dikalikan dengan A33 ditambahkan dengan A12 dikalikan dengan A23
dikalikan dengan A31, kemudian ditambahkan lagi dengan A13, dikalikan dengan A21, kemudian dikalikan dengan A32, kemudian dikurangi dengan diagonal sekunder, di mana A13 dikali A22, A13 dikali A22, A13 dikali A22, kemudian dikalikan dengan A31. Kemudian dikurangi A11, A23, A23, A32, kemudian dikurangi A12 dikalikan dengan A21, A21, kemudian A33. Oke, paham ya adik-adik? Untuk lebih jelas, adik-adik bisa perhatikan contoh berikut. Tentukan determinan matriks berikut dengan cara sarus, di mana matriks A yaitu dengan elemennya 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Matriks Q yaitu 1, 0, 0, 4, 3, 2, 5, 6, 7. Oke, yang pertama yaitu matriks A. Tadi adik-adik sudah mengetahui bahwa langkah-langkah menentukan determinan dari matriks yang berordo 3 kali 3 dengan menggunakan aturan sarus. Yang pertama yaitu letakkan kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis vertikal dari determinan. Nah, adik-adik bisa lihat. Kemudian tadi jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen yang sejajar dengan diagonal utama pada arah kanan. Nah, ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa perhatikan, maka det A sama dengan 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 9 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 7 ditambah 6 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 8 dikurangi 6 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 7 dikurangi 2 dikali 5 dikali 8 dikurangi 4 kali 1 dikali 9, dimana 2 dikali 3 sama dengan 6 dikali 9 sama dengan 54 4 dikali 5 20 20 dikali 7 sama dengan 140, kemudian ditambahkan dengan 6 kali 1 6 dikali 8 sama dengan 48 dikurangi 6 dikali 3 sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18 dikalikan 7 sama dengan 126 dikurangi 2 kali 5 sama dengan 10 dikali 8 sama dengan 80 dikurangi 4 kali 1 4 dikalikan dengan 9 36 sama dengan 54 ditambah 140 ditambah 48 sama dengan 242 dikurangi 126 dikurang 80 dikurangi dengan 36 maka 242. Jadi 242 dikurang 242 sama dengan 0. Jadi determinan dari matriks A sama dengan 0. Oke, untuk lebih jelas lagi adik-adik bisa perhatikan contoh yang kedua. Di mana di sini matriks Q dengan elemennya 1 0 4 3 2 5 6 7. Tentukan determinan dari matriks ini ya, matriks Q.
Gimana tadi menggunakan aturan serus, di mana kolom pertama, letakkan kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis vertikal dari determinan. Oke, adik-adik bisa lihat dan perhatikan. Maka determinan dari matriks Q adalah 1 dikali 3 dikali 7 ditambah 0 dikali 2 dikali 5 ditambah 0 dikali 4 dikali 6 dikurangi 0 dikali 3 dikali 5 dikurangi 1 dikali 2 dikali 6 dikurangi 0 dikali 4 dikali 7 sama dengan 21 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi 0 dikurangi 12 dikurangi 0 sama dengan 21 dikurangi 12 sama dengan 9. Jadi determinan dari matriks Q adalah 9. Oke, sampai sini paham ya adik-adik cara menentukan determinan dari matriks yang berordo 3 kali 3 dengan matriks yang berordo 2 kali 2. Oke. Sekian ya adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang saya terangkan, apa yang saya ajarkan, apa yang saya berikan dapat berguna dan bermanfaat bagi adik-adik. Sekian dan terima kasih.